Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini kembali kita berjumpa di program SWB Saatnya Wanita Berbicara spesial gizi. Ya pemirsa, salah satu hal yang harus terus kita syukuri adalah nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa terus beraktivitas ya dalam kebaikan, memberikan manfaat untuk sesama. Nah, agar kita tetap beraktivitas dengan baik, dengan lancar, dengan fit, maka memang dibutuhkan tubuh yang sehat. Nah, salah satu agar tubuh kita tetap sehat tentu ini tergantung atau terkait dengan asupan makanan yang masuk ke tubuh kita. Nah, sebetulnya makanan apa yang bisa mendukung ya tubuh kita untuk terus sehat, tidak mudah sakit, sehingga kita bisa beraktivitas dengan maksimal. Nah, untuk itu kita akan berbincang pagi hari ini dengan Mbak Aulia Idris tentang makanan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Baik, kita sapa terlebih dahulu Mbak Aulia Idris yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat. Semangat ya. Dan saya juga suka nih warna maskernya cerah pink ya. Jadi penyemangat juga ini ya. Ternyata di kamera nyorot banget. Nah, tapi bagus kok, keren ya. Gitu, baik. Ini juga sewarna senada dengan jilbabnya ya. Jadi memang kalau wanita itu matching. Seperti itu ya. Semuanya tuh dari atas sampai bawah itu harus matching ya. Tapi agak matching dari ya 10 itu 9 nggak matching deh Mbak Ida. Oh gitu ya. Itu penyemangat kita biar musim hujan kita juga nggak sakit, imunitasnya juga tetap bangkit ya. Betul. Musim hujan selain hawanya lebih dingin, kadang kita kehujanan juga ya yang apa namanya? Jadi mudah flu. Naik Gampang pilek gitu ya. Padahal sebetulnya ya nggak apa-apa. Tapi ketika imunitas kita mungkin sedang turun, jadi mudah sakit. Sekedar flu, batuk, pilek itu menjadi apa namanya? Kalau pekerjaannya yang bukan berhubungan dengan suara mungkin nggak apa-apa ya. Tapi saat ini mungkin Mbak Ida harus siaran, kemudian apa namanya? Tampil di depan kamera juga ya. Kalau sambil suaranya bindeng gitu. Nah. Satu itu bersin-bersin itu juga sangat mengganggu. Tapi sebetulnya bersin-bersin itu juga salah satu respon dari tubuh kita bahwa ada sesuatu yang telah masuk sesuatu yang ke dalam asing tubuh ya. kita, asing. Dan itu gunanya rambut hidung itu adalah menyaring tadi kotoran dan sebagainya yang masuk. Tapi udah sudah lolos, tubuh kita akan merespon dengan bersin. Bersin itu artinya apa? Akan melemparkan kembali kuman atau bakteri yang sudah masuk. Makanya kalau bersin harus ditutup ya. Dan ditutup dan mengucapkan alhamdulillah. Itu ya. Salah satunya biar resikonya kecil ya, kita tetap pakai masker begitu ya. Kalau 2 Apalagi di tahun, 3 ruang tahun tertutup. terakhir itu kan wah kita dengar orang bersin kita langsung stres semua nol. Iya. Dilihat semua ya. Tapi sekarang kita sudah semakin kebal, apalagi sudah divaksin, bahkan sekarang sudah menjelang booster kedua. Insya Allah kita juga sudah semakin kuat beradaptasi. Mungkin malah sudah kena jadi lebih imun Lebih lagi. kuat lagi ya. Baik. Baik nih Mbak Lia. Kalau terkait makanan yang bisa mendukung tubuh kita agar tidak mudah sakit, ini sebetulnya makanan jenis apa? Gitu ya, macam-macamnya nanti ya kita kan pilih ya Mbak Ida. Ketika kita musim dingin, itu kan terjadi cuaca yang beda dengan tubuh kita. Suhu normal manusia di kisaran 36 sampai 37 ya. Itu suhu normal. Jadi ketika suhu di luar dingin, ini kalau misalnya kita di Dieng itu bahkan sampai minus. Oh ya. Kalau kita di Bandung, suhu normal sehari-hari itu di kisaran 19 sampai 22. Wah, Suhu tubuh kita 36. Berarti ini kan selisihnya jauh sekali. Coba kita ke Tawangmangu sekarang. Di sana suhunya pasti ada di kisaran 18, 16 gitu ya. Nah, perubahan cuaca atau udara yang sangat tinggi dengan tubuh kita ini harus disesuaikan. Siapa yang akan menyesuaikan? Tubuh kita. Jadi ketika bukan udara suhunya ya. korbannya tubuh kita. Mau nggak mau harus menyesuaikan dengan suhu yang ada di luar. Bagaimana caranya? Supaya bisa mengimbangi dingin yang ada di sekeliling kita, tubuh kita itu memetabolisme tubuh kita supaya menghasilkan
panas, kalor, yang bisa mencukupi kecukupan bahwa tubuh ini tidak boleh kedinginan. Efek dari metabolisme tubuh supaya tidak kedinginan tadi adalah mobilitas atau memanfaatkan energi cadangan yang ada di dalam tubuh. Kalau ada makanan, ya makanannya diubah menjadi panas. Kalau nggak ada makanan, maka lemak akan dibakar. Akibatnya apa? Saat itulah kita mulai sering merasa lapar. Ya. Jadi kalau kehujanan, kenapa ya aku kok luwih terus ya? Itu normal. Makan gitu ya. Harus makan. Memang makanya ketika musim dingin di luar negeri, mereka yang memang negara-negara winter ya, itu mereka tuh butuh cadangan makanan yang cukup banyak. Selain ruangan harus pakai pemanas ya, tubuhnya juga harus dicukupi dengan makanan yang cukup. Dan mereka sampai harus minum alkohol karena itu untuk memanaskan tubuhnya. Itu untuk mereka yang memang punya pemahaman seperti itu. Jadi sebetulnya tujuannya adalah memanaskan tubuhnya. Kalau di Indonesia udah panas, ngapain minum seperti itu ya? Betul. Nah, itu sebetulnya hari ini kita akan membahas tentang kenapa imunitas tubuh kita itu perlu ditingkatkan ketika kita musim penghujan, gitu ya. Efek dari imunitas atau daya tahan tubuh ketika musim hujan ini adalah kita mudah drop, kita mudah sakit. Yang biasanya nggak apa-apa, kena air hujan sedikit saja bisa flu, ya. Kena air hujan sedikit jadi greges-greges, orang bilangnya masuk angin. Badannya ngetok-ngetok. Oh, ngetok-ngetok ya, pegel ya. Ngilu itu sebetulnya ya dari tulang kita itu kan nggak boleh kena dingin mungkin ya. Jadi kalau ada luka atau pernah jatuh dan sebagainya, ini kalau sudah kena cuaca dingin, semacam rematik ya, sakit gitu. Ya itu ngilunya itu sampai nyut gitu ya. Nah ini biasanya ibu-ibu, bapak-bapak atau anak muda pun bisa terkena penyakit rematik ini tadi. Nah supaya kita bisa mengatasi cuaca yang sudah sangat ini sekarang sudah mulai bisa menjadi menuju puncaknya musim penghujan di Indonesia ya. November, Desember gede-gedenya sumber, awal Januari hujan sehari-hari itu nanti kita harus semakin siap. Dengan apa? Kita pakai makanan aja karena memang kita sedang bicara tentang gizi. Makanan seperti apa yang sebetulnya bagus untuk ketika musim dingin, musim hujan? Nah sebetulnya kalau kita logikanya ya, kita berada di tempat dingin, kita kepengennya minum es atau makan yang anget? Anget dong. Pasti anget. Wedang jahe, teh panas gitu ya. Wedang jahe, teh panas, tapi nanti beser. Nah semua yang berkuah hangat, itu efeknya akan menghangatkan tubuh, lambung. Dalam tubuh kita nanti beredar rasanya lega, anget gitu ya. Beda kalau kita berada di pesisir pantai, wisata kepengennya kan rujak, lotes, urapan gitu ya, lalapan, itu ketika kita ke suatu tempat yang panas. Nah, sekarang ketika dingin, kita menyeimbangkan dengan hidangan-hidangan yang panas. Tujuannya apa? Supaya makanan yang mencukupi tadi menghindarkan kita dari mudahnya terpapar bibit penyakit atau terjadinya infeksi. Nah, makanan seperti apa aja? Kita akan mencoba menyiapkan untuk slide hari ini. Kita bahas mulai bahwa sudah bisa ditampilkan ya. Iya. Pilihan makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Itu sudah tergambar. Ada sup ya. Sup jagung. Nah, sup jagung dengan krim, ada susu di sana. Kemudian ada jagung. Jadi kalau sup jagung ini biasanya kalau orang-orang dari Western style itu dengan roti panggang, roti bakar, atau yang kita sebut dengan krutong, roti panggang itu kita sautet, kita tumis sebentar dengan margarin. Kemudian itu nanti untuk menyendok supnya. Supnya kan dikentalkan ya dengan susu. Ini fungsinya udah kayak kita makan nasi. Jadi nggak usah habis makan ini masih makan nasi. Ini anget. Tinggi protein dari susu. Dan ini sangat bagus juga untuk sistem imunitas tubuh karena proteinnya cukup. Nah, kemudian kita tadi sudah bahas bahwa ketika musim hujan ya, udara dingin, kita perlu menyesuaikan, kita menjadi lapar dan untuk menghangatkan tubuh, kita perlu makanan. Nggak hanya itu, teman-teman yang saat ini ada di studio ini kan cuacanya dingin banget ya. Suhu itu settingannya mungkin di sini 16 ya. Nah, itu pasti semuanya akan menjadi mudah lapar karena di sini nggak hanya sejam 2 jam ya, mungkin lama begitu ya.
keadaan ini perlu kita imbangi dengan cara makan yang cukup. Yang bagaimana? Yang menghangatkan tubuh. Karena ini akan berguna sebagai penjaga kondisi tubuh kita, dan kita perlu makanan sehat ya, nutrisinya tinggi. Nutrisi tingginya itu bisa kita dapatkan dari sumber protein, yaitu bisa susu, daging, telur, keju ya. Selain itu juga kita bisa menyajikan sup mungkin nanti yang clear ya, nggak harus yang dari susu. Wah, saya nggak bisa minum susu, boleh yang bening-bening ya. Ya, jadi kita kaldu daging ya, atau ayam ya. Ayam itu kalau kita rebus lama tulang-tulangnya itu akan menghasilkan kaldu yang sangat pekat, lebih gurih, lebih harum. Jadi kalau mau bikin kaldu nggak bisa sebentar, minimal itu 3 jam bisa menghasilkan kaldu yang demikian harum begitu ya. Gurih ya. Gurih sekali. Dan nggak usah rasanya, aromanya aja udah kecium loh kalau gurih gitu ya. Makanya itu bedanya misalnya kita ayam broiler yang dipanen dalam usia 3 bulan, 2 bulanan ya, dibandingkan ayam yang mungkin ayam yang umurnya tua, ayam kampung itu lebih tua ya, mungkin bisa setahun, 2 tahun, atau ayam merah itu lebih tua lagi. Itu dia kandungan kaldunya juga lebih pekat pada ayam yang umurnya lebih lanjut tadi. Dia kalau menghasilkan kaldu, pasti kaldunya lebih harum, itu bedanya ya. Betul. Nah, bisa kita gunakan kaldu tadi sebagai bahan baku bikin sop, bikin soto, bikin aneka hidangan yang menggunakan kaldu. Bahkan ketika seseorang menderita flu, itu di rumah sakit dan lain sebagainya, itu hidangan utamanya itu adalah sup tadi. Jadi dia itu fungsinya adalah sumber vitamin C. Jadi kaldu itu sumber vitamin C. Fungsinya apa? Menyembuhkan infeksi, influenza mungkin ya. Atau bisa juga dia pemulihan ketika seseorang sakit. Jadi itu dari sop ini ya, Mbak Ida ya, sop yang pertama. Kadang ini juga ya, soal sop ini kan kadang yang kita pas ngerasa agak-agak flu, gak enak badan itu, makan bakso sukanya. Ini ya itu kan berarti, sup juga bener, ya. jadi meatball ada mericanya ya. Juga. Betul. Kan? Dasarnya adalah kaldu. Jadi kuah hangat. Aneka sup itu bisa kita jabarkan menjadi banyak, bisa rawon, bisa soto, bisa kalau sekarang orang Solo mungkin familiar dengan stup makaroni, kemudian mau sup sayur vegetable soup, bisa sop makaroni, bisa sop daging, bisa timlo, bisa soto, bisa bakmoy ya. Banyak ya. Banyak sekali, laksa. Jadi aneka soto Nusantara itu entah jumlahnya lebih dari 200 jenis. Itu sebetulnya adalah pengembangan dari hidangan sup atau sop. Sup itu artinya hidangan yang berkuah banyak, perbandingan antara isi dan kuah itu adalah 1:2. 1 untuk isi, 2 untuk kaldunya. Isinya menyesuaikan, dan sup ini selalu disajikan pada suhu yang panas. Ya, makanya nggak usah ditiup-tiup ya. Nggak boleh. Biarkan dia dingin, tapi diaduk aja sebentar. Mengurangi kalor atau mengurai kalor panas yang tertahan di dalam sup tadi dengan cara mengaduknya pelan-pelan ke bawah, ditarik ke atas, nanti uapnya itu akan keluar. Atau kita menyendoknya itu dari tepi mangkok, tepi piring ya. Kenapa dia disajikannya pakai mangkok? Supaya tahan lama panasnya. Beda kalau kita jagong pasti pakai piring. Itu sopnya cepat dingin. Ya. Makanya kalau di hotel kenapa pakai mangkok? Pakai cup gitu ya, cup dan saucer. Supaya panasnya itu tahan lama. Nah ini sop yang mau disajikan apa? Wah tadi sudah disebutkan, bisa soto, bisa aneka bakso ya. Itu adalah jenis sup atau hidangan yang sangat cocok disajikan ketika kita musim hujan atau dingin. Apa efeknya? Ketika kita bahan baku kaldunya adalah sumber protein, bisa tulang ikan, seperti tom yum, sup seafood, itu kaldunya dari kulit udang dan kepala udang, disangrai, digoreng sangan tanpa minyak, kemudian dituang ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. Ini nanti menjadi kaldu udang. Oh gitu. Isinya bisa aneka bakso ikan, udang, cumi, daging ikan, dan lain sebagainya. Tambahkan tofu, rasanya
pedas, kecut, kemudian bisa dari tomat, bisa juga dari perasan lemon, kemudian ditambahkan aroma serai daun jeruk. Ini menjadi sop yang sangat populer disebut dengan tom yum. Ini juga sangat bagus. Kemudian ada penambahan jahe. Oh iya. Ini juga untuk bagus untuk mereka yang sedang mengalami influenza. Tapi kalau sedang radang tenggorokan, sebaiknya kita menghindari jahe, merica, karena itu bisa melukai. Oh gitu. Ini sedang luka, nggak boleh. Sensitif ya soalnya ya pas itu ya. Ya, jadi kaldunya plain ya, atau sop aja, sop makaroni gitu ya, kayak kita waktu dulu sekolah di TK ya Mbak ya. Itu kan sering pesta istilahnya kalau di Sabtu dibagi sop gitu ya. Oh gitu ya. Pasti sop untuk anak-anak itu nggak pakai merica, nggak pakai jahe, nggak pakai yang pedas-pedas. Cuman bawang aja ya. Plain. Bawang putih itu bagus banget. Dia mengandung senyawa untuk meningkatkan sistem imunitas di dalam tubuh kita. Iya. Jadi untuk ibu-ibu yang musim hujan, stok bawang putihnya diperbanyak. Jadi sopnya bumbunya bawang putih, bawang bombay juga bagus. Itu juga bikin harum ya kalau bawang iya, ya. bawang putih itu bagus. Atau di chop, dicincang, ditumis sebentar, masukkan di dalam kaldu sop yang sudah mendidih, udah jadi, dimatikan apinya, jangan direbus. Karena senyawa aromatik itu akan hilang bersama uap panasnya nanti. Oh gitu. Jadi ditaburkan aja ketika akan disajikan. Oh. Nah, minyaknya bawang putih yang untuk numis tadi, biarkan dia menyatu dengan kaldunya. Wah, sedap banget. Selama ini gimana? Direbus lama ya? Iya, jadi kan ditumis ya, bawang putih ditumis, kasih air. Aduh. Terus nunggu mendidih baru masukkan sayuran kan. Berarti hilang semua itu ya. Iya, jadi kita sopnya aja udah jadi. Di tempat yang lain kita tumis bawang putihnya. Sopnya kan udah jadi, udah mateng. Kita tumis bawang putihnya, masukkan ke dalam kaldu sop, langsung ini sudah menjadi sop yang sangat harum sekali, bisa dicoba. Ini ilmu baru ini. Itu sebetulnya teknik soto Kudus. Gitu. Coba yang suka jalan ke Kudus pasti salah satu sajian dari soto di sana itu adalah taburan bawang putih goreng menjelang disaji. Ya, baik. Gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar teknik memasak ya, tapi memang ini ada khasiatnya begitu. Betul. Ya, biar senyawanya tadi tidak menguap ya. Betul. Bersama uap yang panas tadi ya. Baik, nanti disambung di sesi yang kedua. Iya, Maida. Ya, dan pemirsa tetap bersama kami di program SWB Saatnya Wanita Berbicara Spesial Gizi. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik pemirsa, kembali di SWB Saatnya Wanita Berbicara Spesial Gizi. Kita lanjutkan ya perbincangan kita dengan Mbak Aulia Idris. Kita membahas tentang makanan yang menunjang imunitas tubuh. Tentu saja kita berikan kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya, silahkan di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik, tadi kita sudah bahas beberapa jenis makanan, atau baru satu tadi ya, sup ya. Sup ini yang bisa menghangatkan tubuh, sangat cocok dengan suasana seperti ini yang saat ini ya, sering hujan, udara lebih dingin dari biasanya begitu. Kemudian selain sup ayam. Nah, ini kita kebetulan saya sajikan bahwa apa sih manfaat dari sup ayam gitu. Kita coba bisa lihat dari slide. Untuk sup ayam itu sebenarnya punya manfaat khusus ya, manfaat kesehatan yang terkandung di dalam daging ayam sebagai sumber protein. Nah, kita juga pastinya di sana menggunakan bahan-bahan yang lain ya. Nah, ini di dalam penggunaan bawang putih untuk sup ayam tadi, ternyata ini mengandung fitonutrien ya, bisa memperkuat imunitas tubuh karena fungsi bawang putih itu kita bisa menggunakan antibiotik alami dari bawang putih tadi ya. Nah, fungsinya bawang putih tadi di dalam sup ayam mengurangi rasa capek dan mencegah tubuh dari serangan demam dan flu. Biasanya kalau demam gerges-gerges tadi, kemudian terjadi flu, ini bisa dicegah dengan adanya bawang putih. Kemudian tidak hanya itu, kandungan ini juga mampu mengurangi masalah pencernaan.
Jadi kalau ada masalah dengan lambung bisa diatasi dengan penggunaan bawang putih serta mengatasi iritasi pada saluran lambung. Jadi mereka yang ada gangguan MAH ini sebetulnya secara alami penggunaan bawang putih ini juga fungsinya akan mengurangi rasa sakit atau penderitaan akibat gangguan lambung. Kemudian ada sup yang lain yaitu selain sup ayam kita juga bisa sajikan sup labu. Sup labu itu apa ya? Pumpkin sup waloh. Nah, ini banyak mengandung vitamin A dan antioksidan serta lutein dan karotin. Ini sangat bagus untuk kesehatan mata. Dan sup labu ini menghangatkan tubuh. Sup labu ini juga mengandung serat yang tinggi, bisa membuat Anda merasa kenyang setelah memakannya. Tapi kalau orang kita lebih biasa menggunakan labu untuk kolak ya, untuk apa namanya dessert dengan gula. Padahal kalau kita menyajikannya menjadi gurih juga bisa seperti ini. Jadi kita sajikannya bersama sup. Atau mereka yang biasa tinggal di Sulawesi Utara pasti tidak asing dengan bubur Manado. Bubur Manado itu campurannya selain menggunakan kangkung, bayam, penggunaan ini labu merah ini tadi ya, labu kuning, juga bisa ditambahkan ubi. Jadi kalau kita itu makan bubur Manado, itu mungkin berasnya nggak sampai segenggam, tapi sayurannya itu bisa seember, semuanya masuk, jagung apa. Sangat tinggi serat, sangat bergizi. Dan ini pumpkin, ada peanut pumpkin ya, sekarang ada yang bentuknya kacang panjang, labunya itu juga bagus. Dan biasanya ibu-ibu pasti sudah lebih pintar. Oh, waloh ketan. Kenapa waloh ketan? Waloh itu labu semakin tua umurnya maka semakin tinggi zat tepungnya. Oh gitu. Semakin tinggi zat tepungnya jadi semakin gurih. Beda sama waloh yang dipanen muda. Zat tepungnya belum cukup, jadinya nanti blenyek, benyek gitu ya. Kalau yang itu pasti jadinya pulen. Nah itu sup labu bisa disajikan untuk alternatif Bapak Ibu mengatasi musim hujan. Isinya apa aja boleh, ditambahkan kacang-kacangan, boleh ditambahkan daging ayam dan lain sebagainya. Dan yang perlu kita ketahui kalau makan sudah sup labu tadi, ini seratnya tinggi, bikin kita tahan kenyang. Nggak harus nggak harus lapar lagi. Dan ini sangat cocok untuk ibu-ibu yang kepengen diet. Nah, ini sup labu. Baik. Ini ada pertanyaan terlebih dahulu. Sudah ada. Baik, monggo. Ya, bisa dijawab dulu dari Ibu Eni yang ada di Karangdowo, Klaten. Apa bedanya kulit dan kepala udang yang disangrai dengan ebi atau udang kering dalam pembuatan kaldu? Begitu ya. Terima kasih Bu Eni yang ada di Klaten. Bedanya kulit udang dan kepala udang yang disangrai dengan ebi, kalau ebi itu adalah udang kecil yang sudah direbus dengan kadar garam yang tinggi, kemudian dikeringkan sehingga dia menghasilkan aroma khusus, yakni ebi. Sementara kalau kulit udang dan kepala udang yang segar tadi, biasanya ibu-ibu kan akan buang tuh ya, padahal itu bisa dimanfaatkan Bu. Caranya disangrai, kemudian di blender, bisa dimasukkan toples sebagai bumbu, semacam pengharum ya kalau kita bikin kaldu. Atau kalau untuk bikin bahan sup tom yum, maka tadi kepala udang dan kulit udang, dagingnya kan kita pakai, kulitnya dan ininya tidak kita pakai kepalanya. Itu bisa menghasilkan aroma kaldu yang sangat kuat, aromanya tuh aroma udang. Kan orang nggak biasa ya, makan kaldu kok kaldu udang ya. Sebetulnya mungkin Bapak Ibu udah sering makan, tapi Ibu tidak ngeh bahwa itu sebetulnya adalah kaldu udang. Contoh ini tom yum dan aneka hidangan Jepang. Aneka sup Jepang, sup Korea itu kaldunya pasti adalah kaldu udang. Mereka atau kaldu ikan. Mereka jarang pakai ayam. Mie Jawa itu kayaknya juga ya? Mie Jawa itu apa enggak ayam kampung? Itu ebi. Itu ebi. Ebi untuk ditumis. Ya, ebi. Itu bedanya jadi di sini ya Bu ya. Ebi itu dimasak dengan garam. Kemudian dikeringkan, dipepe ya sampai kering, disimpan. Jadi nanti dia akan menghasilkan aroma khusus. Masakan Jawa itu paling kuat pakai ebi ya. Mau lodeh, mau apa aja itu pasti pakai ebi. Nah, yang ini kaldu dan kepala udang yang segar tadi langsung disangrai. Ingat, udang itu sangat mudah rusak.
Dia adalah bahan makanan dengan protein tinggi. Jadi kalau udang sudah menjadi warna pink, jangan dipakai. Ini nanti pasti bisa menyebabkan gatal, alergi. Ya, karena dia antihistaminnya itu tinggi sekali, proteinnya itu mudah sekali rusak. Jadi usahakan kalau simpan udang di freezer atau kalau beli di pasar, ibu-ibu jualan ikan jangan pelit untuk kulaan es batu. Biasakan kalau kita di supermarket kan kalau beli ikan apa segala macam itu pasti ada esnya. Tujuannya apa? Mencegah kerusakan oleh mycobakteri atau bakteri pembusuk. Jadi untuk ibu mudah-mudahan mulai sekarang sudah bisa memanfaatkan tadi ya kulit udang, kepala udang. Kalau ingin disimpan kering, tadi saya ajarkan setelah disangrai, di blender atau dihaluskan, langsung disimpan. Setiap mau masak, tambahkan aja 1 sendok, 2 sendok, nanti kita akan mendapatkan aroma udang yang pengganti ebi bisa. Tapi beda tetap ebi sama ini nanti rasanya beda, tapi ini sama-sama bahan bakunya adalah udang. Jadi kalau ebi itu dagingnya, ya Bu ya, badannya udang. Tapi kalau untuk kaldu, ini kita hanya manfaatkan kulit dan kepala udang yang disangrai. Baik. Makasih Bu Eni. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Asep yang ada di Bandungan. Ini kan temanya tentang yang hangat-hangat. Nah, saya minum teh manis panas, dikasih jeruk lemon sehari 3 kali. Nah, itu apa bagus untuk menambah imun tubuh? Atau justru tidak baik? Mohon pencerahannya. Kebayang Bandungan ya. Di sana memang dingin, apalagi kalau udah hujan ya, pasti dingin ya Pak. Rasa bagus tadi. Teh itu bagus, ditambah lemon juga bagus, sumber vitamin C. Tapi di sini yang jadi masalah adalah penambahan gula. Gula itu Bapak gunakan misalnya 1 gelas kita pakai 2 sendok. 1 sendok itu 10 gram, maka 10 gram akan menghasilkan 40 kalori. Maka dalam 1 gelas teh sekali minum itu menghasilkan 80 kalori gula. Kalau Bapak minumnya 3 kali, berarti 80 kali 3. 240 kalori ini hanya dari teh. Belum teman-temannya teh kita hitung. Pada sehari kita makan hanya maksimal itu 2000 kalori. Jadi kan takutnya Bapak kelebihan gula. Jadi lebih saya sarankan Bapak teh lemon boleh mau ditambah jahe, tapi gulanya sehari sekali aja ya Pak. Yang lainnya tawar. Yang lain tawar. Atau biasa menyajikan teh tawar, boleh Pak Asep. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Begitu. Baik, itu ya dengan Pak Asep di Bandungan dan tadi sebelumnya Ibu Eni. Baik, silakan dilanjutkan ini. Kita tadi sudah sampai sup labu, jadi bisa ibu-ibu bikin supnya sup labu. Nah, sekarang bagaimana dengan oatmeal? Oatmeal itu kita kenal dengan apa sih Mbak? Oats. Itu adalah gandum. Nah, caranya bagaimana? Kita bikin bubur. Biasanya memang ini karena impor ya, yang bentuknya seperti serpihan-serpihan itu sifatnya nanti dia bisa mengental. Jadi sama fungsinya kayak kita pakai tepung beras atau pakai tepung maizena ya, sama. Nah, ini ketika dikonsumsi ketika musim hujan, ini vitamin dan mineralnya cukup tinggi dan kandungannya ini akan sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Kan ngetok-ngetok atau apa tadi, nah kita bisa cegah dengan banyak konsumsi bubur sereal tadi, bubur oatmeal. Nah, fungsinya juga dia pemeliharaan jaringan tubuh, kemudian juga metabolisme serta sistem imunitas tubuh. Imunitas tubuhnya bagus, maka seseorang tidak akan mudah sakit. Nah, oatmeal buburnya kan itu plain tuh gambarnya di sana. Kita bisa tambahkan kelengkapan, jangan cuma bubur tok gitu ya, kayak bubur sumsum bubur sumsum gitu. Ini bisa kita tambahkan aneka buah atau isi. Misalnya kita ingin manis, kita bisa tambahkan kismis. Kismis itu adalah manisan atau buah anggur yang dikeringkan. Tapi jadi itu bukannya ini ya agak kecut ya kalau kismis? Iya, kecut. Justru itu karena vitamin C-nya tinggi, bagus ya. Jadi kita bisa tambahkan tadi aneka buah seperti berry, stroberi, raspberry, boleh. Karena kan sekarang pohon-pohon ini udah bisa dikembangkan di Indonesia, ibu-ibu. Semua buah-buahan yang namanya berry group itu bagus untuk antioksidan, mencegah sakit dan juga mencegah terjadinya kanker di dalam tubuh. Tumbuhnya sel-sel kanker bisa dicegah dengan tadi. Nah, ini bisa kita tambahkan almond, kacang almond.
Kemudian di sana juga bisa kita tambahkan dengan misalnya mau jagung manis, boleh. Jadi kita oatmeal itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada serat yang menyertai. Potongan stroberi dan lain sebagainya bisa. Tapi kalau misal buah-buahnya itu diganti yang buah-buah Indonesia bisa, misalnya mau tambah pepaya, pisang, kemudian kita sekarang lagi musim mangga, tapi mangga jangan banyak-banyak ya, karena mangga itu kalau yang matang berarti kadar gulanya sangat tinggi, bahaya untuk mereka yang menderita diabetes. Tapi kalau yang sehat nggak apa-apa, secukupnya. Mangga itu kalau sudah matang berarti dia wangi sekali, dan ini yang bahaya, gulanya sangat tinggi. Untuk yang tidak mengalami gangguan penyakit gula boleh, tapi kalau yang ada gangguan sebaiknya membatasi konsumsi mangga yang matang. Kemudian yang terakhir ada lagi sup yang lain. Bukan sup ya, kita tadi bubur, maka capcay. Nah, ibu-ibu pasti sudah tahu semua ya capcay itu apa gitu. Capcay itu adalah sayuran yang ditumis. Ini adalah dari dapur oriental ya, China. Dia menggunakan aneka macam sayuran, boleh ditambahkan aneka protein hewani, bisa udang, bisa ayam, telur ya, bakso dan sebagainya. Sayurannya apa aja? Bisa wortel, kubis, brokoli, kembang kol, kacang kapri, kemudian tambahkan juga putren atau jagung muda, pokcoy, sawi hijau, semuanya bisa kita tambahkan. Ditumis dengan api yang besar, bumbunya hanya bawang putih dan merica. Jika kepingin tambahkan saus tiram atau saus ikan, boleh. Dan ingat, capcay ini sangat mengenyangkan, jadi tidak harus menyertakan nasi. Tapi ibu itu kan senangannya mesti nasi pakai capcay ya. Terlalu banyak karena itu tadi ada memicu kegemukan dan penyakit. Tapi kalau itu pengen itu aja sudah cukup kenyang Mbak, nggak perlu tambahkan nasi. Dan insya Allah capcay yang disajikan hangat ini juga sangat bagus untuk sistem imunitas tubuh di musim hujan atau musim dingin. Baik. Ini ada pertanyaan lagi. Boleh. Ya. Dari Ibu Azizah yang ada di Kudus. Iya, gimana Bu? Ini ya, bagaimana caranya kalau ibu-ibu yang mempunyai riwayat kolesterol, ini masih bisa mengkonsumsi ikan yang proteinnya tinggi seperti udang, cumi, dan lain-lain? Ya Ibu, kalau Ibu menderita kolesterol tinggi, yang boleh dimakan hanya ikan laut dalam, daging ikan. Ya, contoh bisa kita salmon, bisa ikan bandeng ya boleh, ikan yang berdaging putih ya lebih dianjurkan daripada daging merah seperti sapi, ternak dan lain sebagainya. Dari laut yang tidak boleh dan harus kita hindari adalah udang, kerang, kepiting, itu adalah cumi. Ini adalah Ini ditanyakan semua. Waduh, maaf ya Bu ya. Sedih ya Bu. Boleh, satu aja ya. Satu aja ya. Tapi cumi ada yang besar sih. Lobster tuh. Ya. Nggak boleh Ibu. Jadi karena Ibu kolesterol, tetapi kalau Ibu kolesterolnya terjaga, dalam artian Ibu selalu konsumsi obat, selalu dalam pengawasan dokter, selalu patuh, sekali-sekali boleh. Dan kalau sudah dibolehkan, jangan berlebih. Sekedar kepingin ya udah 2 potong udang juga cukup. Kalau bisa jangan digoreng Bu. Kalau digoreng itu sudah tambah kolesterolnya double-double. Kalaupun kita tidak ditumis, direbus, dikukus, disautet, ditumis sebentar karena udang itu cepat sekali matang. Ya, dan satu lagi yang boleh saya sarankan, hindari jeroan, kulit ayam, itu juga sumber kolesterol. Sayang karena dari laut itu sehat sebetulnya. Ibu banyak makan ikan aja seperti ikan laut itu mau tuna, mau cakalang, ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan kembung, ekor kuning, ikan layar, layur, banyak banget ya. Tinggal pilih ya. Yang nggak boleh tadi yang enak-enak. Mohon maaf, nggak apa-apa Bu, karena masih banyak yang lainnya yang ada. Baik. Ada lagi nih masih dari Ibu Azizah. Iya. Bagaimana penggunaan kaldu-kaldu yang tepat pada masakan-masakan berkuah, tumis atau oseng-oseng sehingga cocok dan enak. Misalnya ini kaldu ayam dan sapi. Pakai bagaimana penggunaan yang tepat? Begitu? Kaldunya ini kaldu maksudnya ekstra, yang sifatnya konsentrat, atau kaldunya adalah ini tidak kaldu dijelaskan kuah sih. Ya. Kalau kaldu kuah, Ibu saya sarankan karena kita itu butuh material yang banyak.
Jadi kalau ibu misalnya bikin beli tulang ayam misalnya 2 kilo atau 1 kilo, bikin beberapa liter, setelah mendidih lama dibiarkan beberapa jam dan dia menjadi kaldu yang pekat, dinginkan, dibungkus plastik misalnya ukuran setengah literan atau 1 literan, kemudian dibekukan di dalam freezer. Kapan saja ibu butuh, mau masak sop, mau masak soto, mau masak dan sebagainya, tinggal ambil kaldu beku tadi. Caranya ketika mau ngolah, jangan kaldu bekunya direbus atau direndam air, tidak seperti itu. Kaldu yang beku dari dalam kulkas, mau dimasak besok misalnya ya, besok hari Jumat saya mau masak soto, maka hari ini saya akan mengeluarkan kaldu yang beku tadi ke kulkas. Ya, kulkas dari freezer itu bagian ke kulkas, yang ya bukan membeku, jadi hanya pendingin, refrigerator. Nah, keluar dari freezer, besok ibu sudah siap mengolah karena kaldunya sudah mencair tapi tetap dalam wadah itu. Ingat, barang yang sudah mencair jangan pernah dikembalikan untuk dibekukan, karena ketika dia dicairkan, saat itulah bakteri mulai hidup lagi. Gitu. Jadi fungsinya dibekukan kan bakteri nggak aktif, tapi ketika dia hanya didinginkan, maka bakteri sangat potensial masuk lagi. Jadi pas satu ukuran sekali masak dicairkan, begitu ya Bu ya. Baik, itu ya untuk Ibu Azizah. Ini waktunya ya tinggal 3 menit. Boleh masih ada sajian satu sup lagi. Iya, ini masih soto ya. Jadi ini adalah pengembangan dari masakan sop juga. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas kalau yang dari sayuran dan buah-buahan. Hari ini kita spesifik menunya adalah aneka sup ya. Nah soto itu ibu-ibu udah familiar, bisa semua. Gunanya apa? Soto itu sebetulnya sangat berguna karena dia banyak menggunakan rempah-rempah. Ya mau daun jeruk, serai, salam, laos, jahe, semuanya itu pakai. Jadi ini adalah fungsi untuk membangkitkan imunitas tubuh. Disajikan juga hangat. Kemudian dilengkapi dengan aneka tauge, bawang merah atau bawang putih, ditambahkan sumber proteinnya bisa dari telur rebus, bisa dari daging sapi, atau bisa juga dari daging ayam. Segar ya. Sudah sangat bagus kalau sup seafood yang kita kenal dengan istilah tom yum, yang tadi juga sudah saya sampaikan. Baik. Mudah-mudahan dengan menu-menu tadi ya Mbak Ida, ibu-ibu jadi semakin kebal, semakin sehat, dan tidak bingung lagi memilih menu apa untuk musim dingin, musim hujan ya. Jadi kalau mau praktis masak beberapa macam sekalian, masukkan freezer begitu ya. Nanti tinggal dipanasin kapan perlu. Karena memang kuncinya kaldunya harus enak. Mau masak soto, mau masak bakso, mau masak sup harus enak kaldunya, kuahnya. Tapi ini tidak baik untuk yang menderita asam urat ya. Nanti sakit. Nanti suatu saat kita bahas lagi ya. Nanti ya. Baik, terima kasih sekali Mbak Aulia kehadirannya, sudah kasih ini ya pencerahan ini untuk pemirsa semuanya. Banyak insight tadi yang bisa kita ambil. Semoga bermanfaat dan insya Allah ketemu lagi 2 pekan mendatang ya. Sehat selalu Mbak Lia ya. Terima kasih Mbak Ida. Baik. Ya, dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program SWB Saatnya Wanita Berbicara spesial gizi. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.